Hai halo, kembali lagi di channel Laras Ayas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mortal Kombat. Mortal Kombat ini merupakan film yang diadaptasi dari video game dan disutradari oleh Simon McQuoid. Di awal film ini, diperlihatkan seseorang bernama Henzo dan keluarganya. Lalu, Henzo terlihat pergi untuk mengambil air. Henzo merupakan seorang ninja yang sangat hebat. Ketika Henzo sedang mengambil air, datanglah sebuah pasukan ke rumahnya, dan pasukan itu membunuh semua penjaga yang ada di rumahnya. Ketika terjadi penyerangan itu, dengan cepat istrinya Henzo langsung menyembunyikan anaknya yang masih bayi. Kemudian, datanglah seseorang bernama Bi-Han. Bi-Han merupakan nama lain dari Sub-Zero. Kedatangan Bi-Han bertujuan untuk mencari Henzo. Ketika anak dan istrinya Henzo ingin melarikan diri, Bi-Han langsung menghalanginya, dan Bi-Han membunuh mereka berdua. Ketika Henzo sudah kembali ke rumah, dia melihat penjaganya sudah tewas, dan dia juga melihat anak dan istrinya yang sudah tewas membeku. Lalu terjadilah perkelahian antara Henzo dan pasukannya Bi-Han. Henzo terlihat sangat kuat dan mampu menghabisi pasukannya Bi-Han. Setelah pasukan Bi-Han sudah dikalahkan, Henzo menghampiri Bi-Han dan mereka langsung bertarung. Namun, Bi-Han berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah dikalahkan oleh Bi-Han, tanda naga yang ada di lengan Henzo menghilang dan tubuh Henzo langsung terbakar oleh api. Tidak lama kemudian, muncullah seorang pria pengguna kekuatan petir bernama Raiden. Raiden mengetahui semua yang terjadi. Kemudian, Raiden masuk ke dalam rumah Henzo dan mengambil anaknya yang disembunyikan sebelumnya. Kemudian, Raiden meninggalkan tempat itu. Diperlihatkan seorang pria bernama Cole dan keluarganya sedang membicarakan soal pertandingan. Cole merupakan seorang petarung. Kemudian, dimulailah pertandingan Cole di atas ring. Dan dihadiri oleh banyak sekali penonton. Namun di pertandingan ini, Cole mendapatkan kekalahan. Skin berpindah di suatu tempat bernama Outworld, dan diperlihatkan Bi-Han mendatangi seorang pria bernama Sang-Sung. Sang-Sung adalah seorang tuan rumah dalam sebuah turnamen pertandingan bela diri antara penghuni Outworld dan penghuni bumi atau yang biasa disebut Mortal Kombat. Adegan kembali kepada Cole. Setelah selesai pertandingan, terlihat Cole sedang membersihkannya dirinya. Lalu muncullah Jax. Jax menghampiri Cole karena tertarik dengan tanda naga di dadanya. Lalu anaknya Cole memberitahu kalau itu adalah tanda lahirnya. Oke, lanjut. Kemudian Cole dan keluarganya sedang makan malam bersama di pinggir jalan. Dan tanpa mereka ketahui ternyata mereka diikuti oleh Jax. Lalu muncullah Sub-Zero secara tiba-tiba dan langsung membuat onar di tempat itu. Jax langsung mengajak Cole dan keluarganya masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata Sub-Zero mengincar Cole dan juga Jax karena mereka berdua memiliki tanda naga. Jax menjelaskan kalau itu bukan tanda lahir. Ternyata tanda naga itu merupakan takdir dari orang yang terpilih untuk melakukan pertarungan Mortal Kombat. Lalu muncullah Sub-Zero di hadapan mereka. Jax menyuruh Cole membawa mobil miliknya dan memberikan sebuah alamat untuk menemui Sonya.
Saat Cole pergi dari tempat itu, terjadilah pertarungan antara Jake dan Sub-Zero. Namun, Sub-Zero dengan mudahnya mengalahkan Jake dan membuat kedua tangan Jake hancur. Sesampailah Cole di sebuah rumah, Cole memberitahu istrinya kalau dia harus pergi mencari Sonya. Terlihat, Milena sedang mengobrol dengan Samsung. Dia memberitahu kalau Sub-Zero telah mengalahkan satu petarung bumi, tetapi satu petarungnya lagi lolos. Lalu, Samsung menyuruh Milena untuk mengutus Shiot si reptil. Samsung terus-menerus melakukan kecurangan untuk membunuh para petarung di bumi. Sampailah Cole di rumah Sonya. Sonya merupakan seorang pasukan khusus. Lalu Sonya mengajak Cole ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu digunakan untuk membahas tentang tanda naga yang misterius. Sonya juga menyimpan semua hasil risetnya di tempat itu. Tiba-tiba, muncullah monster reptil menyerang mereka. Monster itu memiliki kemampuan kamuflase yang sangat hebat dan membuat mereka kesusahan menghadapinya. Namun, pada akhirnya reptil itu bisa dikalahkan oleh mereka. Kano mencabut jantung monster itu keluar dari tubuhnya. Kemudian mereka berencana pergi ke suatu kuil bernama Kuil Raiden. Tempat itu untuk berlatih para petarung bumi yang akan mengikuti turnamen Mortal Kombat. Ketika mereka di perjalanan, mereka bertemu seorang petarung bernama Liu Kang. Ternyata, Liu Kang sudah menunggu kedatangan mereka. Follow me. Lalu sampailah mereka di Kuil Raiden. Di kuil itu banyak sekali sejarah-sejarah Mortal Kombat. Dan mereka pun memulai latihan di kuil itu untuk membangkitkan kekuatan mereka. Terlihat tubuh Jake sedang berbaring, lalu mereka menghampirinya. Sonya sangat kaget melihat keadaan Jake yang sudah kehilangan kedua tangannya. Saat Liu Kang sedang bermeditasi, muncullah Sub-Zero secara tiba-tiba. Dan mereka pun melakukan sedikit pertarungan. Lalu Liu Kang mendapat bantuan dari Kung Lao. Ternyata tidak hanya Sub-Zero yang datang, tetapi Samsung dan Milena juga datang ke kuil itu. Kemudian muncullah Raiden dalam keadaan marah, karena mereka berani mendatangi kuilnya. Jack akhirnya kembali tersadar dari komanya. Dia merasa kebingungan dengan semua yang terjadi, terutama dengan tangannya yang sudah berubah menjadi tangan besi. Lalu, diperlihatkan mereka sudah memulai latihannya. Cole di bawah bimbingan Kung Lao, sementara Kano di bawah bimbingan Liu Kang. Dan Jack di bawah bimbingan Sonya. Selesai berlatih, mereka makan malam bersama. Di saat itu juga terjadi perselisihan antara Kano dan Kung Lao. Di saat Kano marah, dia bisa mengeluarkan laser dari matanya. Terlihat, Cole sedang menanyakan tanda naganya kepada Raiden. Karena hanya Cole yang mempunyai tanda naga itu dari lahir. Raiden memberitahu kalau itu berasal dari garis keturunan Cole. Raiden juga memberitahu kalau Cole keturunan dari ninja terbaik di bumi, yaitu Hanzo. Raiden merasa kecewa dengan Cole karena sangat lemah. Dan Raiden menyuruh Cole untuk pulang. Adegan berpindah kepada Samsung dan anak buahnya, dan ada anak buahnya yang baru terlihat. Di antaranya, wanita bersayap bernama Nitara. Kemudian, pria bertopeng bernama Kabal.
dan Reiko, pria yang membawa palu besar. Sangsung menyuruh mereka mencari untuk menghancurkan perisai di kuil Raiden. Di waktu yang bersamaan, muncullah sosok misterius bernama Goro. Kemudian, Kabal mendatangi Kano. Lalu, Kabal menghasut Kano untuk berkhianat. Dan akhirnya, Kabal berhasil melakukannya. Kano menghancurkan perisai yang ada di kuil tersebut. Dan itu membuat Sangsung dan anak buahnya bisa memasuki kuil itu lagi. Kemudian terjadilah pertarungan. Di waktu yang sama, Cole diserang oleh Goro. Di saat Goro ingin menyerang anaknya Cole, bangkitlah kekuatan Cole untuk pertama kalinya. Dan dia berhasil membunuh si Goro jelek. Tidak hanya Cole, Jack juga mampu membangkitkan kekuatannya saat dia menolong Sonya yang tertimpa reruntuhan. Kemudian, muncullah Raiden dan langsung membuka portal untuk Cole. Ketika Raiden ingin mereka membawa ke Void, Cole terkena serangan dari Sub-Zero. Namun, jiwa Kungo berhasil diambil oleh Sangsung. Ketika sampai di Void, Raiden memberikan pisau milik Hanzo kepada Cole. Karena pisau itu bisa membantu Cole bergabung dengan roh Hanzo. Kemudian pertarungan dimulai. Jack melawan Reiko, Sonya melawan Keno, Cole dan Liu Kang melawan Milena dan Kabal. Satu persatu musuh berhasil dikalahkan oleh mereka. Adegan berlanjut saat Sub-Zero mendatangi istrinya dan anaknya Cole. Lalu dia membawa mereka ke ruangan yang penuh dengan es. Kemudian, Sub-Zero mendatangi Cole dan memberitahu kalau dia menculik anak dan istrinya. Cole langsung mengejarnya dan sampailah di tempat anak dan istrinya itu ditahan. Kemudian mereka bertarung. Di saat Cole hampir kalah, dia mengambil pisau milik Hanzo yang diberikan Raiden. Lalu, tak lama kemudian muncullah Hanzo yang sudah berubah menjadi Scorpion. Walaupun tidak mudah, namun mereka berhasil mengalahkan Sub-Zero. Hanzo mengalahkannya menggunakan kekuatan barunya. Kemudian, Hanzo kembali lagi ke alamnya di neraka. Di akhir film ini, terlihat Sangsung yang tidak terima dengan kekalahannya dan Raiden langsung mengirimnya kembali ke Outworld. Oke guys, sekian video kali ini ya. Jangan lupa saksikan untuk video selanjutnya. Bye bye.